Rahmi? Iya Pak Irwan. Lagi ngapain Bu Rahmi? Oh ini Pak Irwan, kebetulan saya jam mengajar saya kosong saat ini. Jadi saya sekedar duduk-duduk saja dulu menunggu jam mengajar. Tapi saya lihat ini wajah Pak Irwan murung sekali nih Pak Irwan. Seperti ada sesuatu yang dipikirkan begitu. Betul Bu Rahmi. Nah, boleh saya duduk dekat Bu Rahmi ini? Oh boleh. Apa Pak Irwan tidak mengajar hari ini? Iya, kebetulan saya kosong 2 jam ini. Oh iya. Tadi Boleh Pak Irwan. Jadi rencananya kita akan mendiskusikan apa ini Pak Irwan? ini saya mau berdiskusi sama Bu Rahmi sebentar aja. Saya ini baru dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi minggu yang lalu kan pas saya ngajar, pengawas mensupervisi saya. Jadi kemudian ada sedikit permasalahan dengan pengawas. Masalahnya waktu itu, waktu saya ngajar dan beliau mensupervisi itu, saya lupa membawa buku teks, buku panduan. Saya memang bawa... Sebentar Pak Irwan, apakah Pak Irwan menggunakan buku teks selalu selama proses pembelajaran Pak? Kadang-kadang saya ngajar itu, kadang saya bawa, kadang tidak. Kadang ini kan bawa program selalu, kan programnya tebal nih, Bu Rami. Jadi berat tas tuh, program juga, laptop juga, Infokus juga, kan tahu Bu Rami lokal kita kan Infokusnya setiap pelajar kan dipasang, nanti siap belajar dibuka lagi. Iya, 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 iya. Jadi saya ditegur oleh Pak Kepala Sekolah. Jadi menurut bagusnya gimana itu Pak? Padahal sebenarnya sumber mengajar saya kan tidak hanya buku teks, tapi juga ada sumber yang ada di laptop, di sumber internet yang saya pakai, dan anak Menurut juga begitu. Oh iya. Menurut Pak Irwan, buku teks yang Pak Irwan pakai yang dari pustaka ini bagaimana? Apakah dalam proses pembelajaran Pak Irwan bagaimana buku teks ini? Sebenarnya buku teks kita banyak di pustaka, tapi kan di dalam buku teks itu kan tidak semuanya yang sesuai isinya, yang masih ada yang perlu juga buku tambahan dari tempat buku lain atau sumber lain. Tapi biasanya memang saya bawa, tapi hari itu saya lupa gitu. Saya ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi menurut Pak Irwan buku teks ini di samping buku teks ini Pak Irwan cenderung memakai sumber bahan ajar lain. Ya, bahan ajar lain ini seperti apa yang Pak Irwan pakai? Biasanya kan buku teks ini kan sumber utama sebagai sumber belajar di kelas. Kemudian sumber lainnya juga didukung oleh sumber lain yang bisa diperoleh di internet, dan itu bisa diakses oleh siswa. Tapi sumber yang saya sebutkan di internet itu, semua sumber itu sudah saya baca, sehingga memberikannya ke anak, sehingga anak salah menerima buku sumber itu, bagi saya kemungkinan tidak ada, kecuali buku sumber itu tidak saya baca. Bisa tidak enak sama Pak Kepala Sekolah ini. Menurut Pak Irwan, apakah pengawas memberikan masukan pada waktu
waktu Pak Irwan mengajar dengan tanpa buku teks tadi? Iya, pengawas waktu itu minggu yang lalu itu bilang kalau nanti ngajar di samping programnya juga dibawa masuk kelas, juga sumber atau buku yang menjadi pegangan terhadap materi itu juga harus dibawa. Tapi karena saya lupa kan, maka saya bilang untuk membela diri, kan buku sumber saya kan tidak buku teks saja Pak, tapi Bapak itu bilang memang buku teks harus dibawa. Gitu kurang. Menurut Pak Irwan, apa yang membuat pengawas ini merasa tersinggung begitu? Merasa tersinggung dan tidak mau langsung membicarakan kepada Pak Irwan, tapi malah melaporkan kepada kepala sekolah. Iya, itulah salah saya barangkali Bu Rami kan. Memang di program belajar itu kan salah satunya kan sumber itu kan dalam buku teks sumber lain. Saya memang selalu bawa, tapi kemarin itu saya lupa. Cuman untuk menghilangkan kelupaan saya itu saya bela diri. Dan buku sumber itu kan bukan buku teks saja, jadi nampaknya beliau tersinggung. Padahal Bu Rami, program ini tiap tahun saya buat Bu Rami. Mulai dari analisis keterkaitan, kemudian silabus, KKM, prota, proses, kemudian membuat RPP. Nah, tebalnya saja Bu Rami hampir 500 halaman. Setiap tahun itu, 1 tahun saya buat. Tapi dengan kesalahan kecil kemarin, saya jadi tidak enak gitu. Kalau saya sudah berusaha untuk menjadi yang baik, memberikan yang terbaik kepada anak. Wah, luar biasa sekali Pak Irwan ya. Setiap lengkap bahan Pak Irwan. Hebat ini Pak Irwan. Sebenarnya gini Bu Rami, saya Iya, pengennya Pak. kan guru itu kan mengajarnya kan ada tugas pokok itu kan ada merencanakan. Jadi merencanakan kan buat program. Maka saya berusaha membuat program itu yang terbaik. Tapi kelemahan saya itulah kemarin. Jadi karena saya ditegur ini, saya tidak enak jadinya kepada Bapak Kepala Sekolah. Pada saya sudah berusaha. Iya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat Pak Irwan hanya lupa saja berarti Pak Irwan. Lupa membawa buku teks menggunakan sumber lain. Menurut Pak Irwan, langkah-langkah apa sebaiknya yang Pak Irwan tempuh untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, nampaknya saya harus menghadap kepala sekolah dulu, nih Bu Rami. Saya bawa program yang saya buat itu, lalu saya bawa sumber belajar yang ada yang saya pakai selama ini, kemudian membawa daftar hadir siswa dengan daftar nilainya, bukti saya memang telah menjalankan tugas ini dengan sungguh-sungguh untuk meyakinkan dia bahwa memang saya salah, lupa membawa buku teks atau sumber, sehingga nanti kok bisa kepala sekolah memberikan satu masukan gitu. Bagaimana kurang? Oh. Menurut Pak Irwan, siapa kira-kira yang bisa membantu Pak Irwan untuk berbicara dengan kepala sekolah? Ya, rencana mungkin Pak Masri, Bu Rami. Dia tuh kan sering melihat program yang saya buat, Bu Rami. Jadi mungkin dia bisa saya ajak Bu Rami supaya bisa memberi tambahan penjelasan kepada Pak Kepala Sekolah. Bagaimana Bu Rami? Tanda bahwa saya punya program. Iya.
sumber dari program Pak Irwan sudah buat program yang luar biasa sekali ya Pak Irwan ya, cuman gara-gara satu hari jadinya tidak berenak hati. Menurut Pak Irwan, kalau jika kepala sekolah nantinya tidak merespon, Pak Irwan sudah berbicara dengan baik, kemudian sudah mengajak Pak Masri, jika kepala sekolah tidak memberikan respon positif, jika kepala sekolah tidak memberikan respon positif, apa langkah selanjutnya yang akan Pak Irwan lakukan? Ya, di samping Pak Masri juga sudah tahu tentang apa yang saya lakukan, tentang buku saya, program saya. Barangkali kalau saya menemui pengawas gimana kira-kira tuh, boleh nggak? Menurut kepala sekolah masuk kapan? Rencana kalau 5 hari lagi, kami nggak 5 hari lagi lah. Saya ini juga ada banyak tugas nih ya. Ngusul naik pangkat lagi, belum selesai lagi, satu lagi ini karya ilmiahnya itu sekarang kinerja mau diisi bulan nih Bu Rami. Kalau 5 hari lagi mungkin kita dapat longgar nih Bu Rami. Jadi nanti rencana mau menemui pengawas kapan? Kalau kepala sekolah 5 hari lagi berarti kepala sekolah kapan rencana Pak Irwan mau menemuinya? Oh iya nak, dua ya. Kalau besok hari apa nih? Besok hari Kamis ya. Kamis saya ngajar besok 6 jam. Oh iya, ada 2 jam kosong di jam 7.08. Oh iya lah Bu Rami, mungkin kalau saya coba aja lah besok lah nih Pak sekolah ini. Nanti saya coba kasih tahu sama Pak Masri. Besok aja lah, betul saya kosong. Inilah saya di Pak sekolah. Saya bawa program itu, saya bawa ke sumber. Sajak Pak Masri. Kerja ini saya geser aja ke hari ini. Buat tulisan karya ilmiah. Nanti kira-kira hal apa saja yang mau Bapak jelaskan ke Bapak Kepala Sekolah? Yang pertama mungkin saya menyampaikan bahwa saya masalah membuat program dengan baik. Saya perlihatkan program yang pernah dia tanda tangani dulu, yang pernah dia setujui dan disahkan itu saya bawa. Kemudian saya bawa juga buku sumber yang saya pakai, buku-buku yang di Bina Pusaka, termasuk link-link sumber di internet itu saya sampaikan. Kemudian mengajak Pak Masri sekalian, kemudian saya bawa juga nilai absensi siswa untuk meyakinkan Bapak sekolah bersungguh-sungguh menjalankan tugas itu, dan kelalaian kemarin itu memang di luar dugaan saya. Jadi jika seandainya Pak Irwan mendapatkan respon yang tidak sesuai dari kepala sekolah, tadi kata Pak Irwan akan mencoba menemui Bapak pengawas. Iya, hanya gitu.
Kira-kira apa yang mau Bapak, langkah apa yang mau Bapak katakan atau langkah apa yang mau Bapak rencanakan jika bertemu dengan pengawas? Ya, pertama saya minta maaf, Bu Rami. Karena kemarin kan waktu saya lupa bawa buku teks itu, saya bilang, sumber kan tidak buku saja, ada juga sumber lain, dia bilang. Jadi barangkali kata Bapak itu, mungkin Bapak pengawas itu tersinggung dia. Jadi maka saya minta maaf, saya sebenarnya lupa membawa sumber. Jadi karena lupa itu, sementara saya menganggap buku sumber itu tidak terlalu penting karena sudah ada sumber lain. Jadi itulah kesalahan saya. Jadi saya perlu minta maaf, kemudian meluruskan, kemudian menunjukkan bahwa selama ini saya sudah menjalankan tugas dengan baik dengan memperlihatkan program, kemudian melihatkan buku-buku sumber yang saya pakai, memperlihatkan daftar absensi yang telah tidak masuk, memperlihatkan daftar nilai anak. Jadi walaupun misalnya dengan Bapak Kepala Sekolah belum dapat respon, mudah-mudahan dengan saya datang menyadari kesalahan saya, maka dengan dokumen saya berharap beliau permasalahan saya sehingga kita bisa menjalani tugas ini dengan baik lagi. Siapa yang mau membantu, kira-kira mau membantu Bapak nanti itu kalau ketemu dengan pengawas? Ya. Mungkin saya bawa lagi Pak Masri. Agak nggak enak juga, biarlah aja. Saya aja, mudah-mudahan. Pak Pandi, Bu Dina, keluar dulu. Berarti Pak Pandi, Bu Dina belum selesai. Berarti tadi menurut Iwan akan mencoba mengajak meminta bantuan kepada Pak Masri untuk bertemu dengan kepala sekolah ya, dan kemudian jika tidak mendapatkan tanggapan yang bagus, Pak Iwan juga akan meminta bantuan kepada Pak Masri untuk berbicara dengan pengawas. Iya. Bagaimana rencana Pak Irwan apabila pengawas tidak maksudnya masih merasa tidak senang begitu, tidak senang dengan konfirmasi yang mau Pak Irwan berikan gitu. Artinya kan Pak Irwan mau meluruskan ya kan. Jika Pak Irwan menemukan Pak pengawas tidak memberikan, masih merasa tersinggung gitu, masih marah, bagaimana, langkah apa yang akan Pak Irwan lakukan? Kalau gitu mungkin saya perlu seminggu setelah menemui Bapak pengawas, saya akan coba lagi menemui beliau. Tapi mungkin saya lihat dulu situasinya memungkinkan tidak saya datang lagi. Tapi mungkin saya sendiri lagi. Mungkin kan tidak saya datang menemui dia, atau mungkin di rumahnya, atau mungkin di dinas pendidikan. Saya lihat momen-momennya dulu, kemudian mungkin bertanya sama pengawas lain yang kenal dengan beliau, gimana ini biasanya supaya air itu barangkali kurang gimana? Boleh itu. Iya. Pak Irwan tahu tidak mengenai komunikasi asertif? Apa tuh Barami? Saya lupa. Ini Pak Irwan, jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, jadi ya, kita punya suatu kalau istilahnya seperti ada aturan bakunya gitu Pak. Jadi komunikasi asertif ini merupakan suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan
apa yang Pak Irwan inginkan, apa yang Pak Irwan rasakan, dan apa yang Pak Irwan pikirkan kepada orang lain. Namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan orang lain. Iya, jadi perilaku asertif ini dapat ditunjukkan ketika kita dengan tegas dan positif mengekspresikan diri kita. Sebenarnya Pak Irwan sudah melakukan hal yang terbaik untuk proses pembelajaran. Tetapi mungkin cara penyampaiannya, maksudnya baik, tapi ketika menyampaikan mungkin mengungkapkannya kepada orang lain, Pak Irwan tidak menghargai hak serta perasaannya yang tadi sebetulnya sangat awal. Gitu Rami Ya. Itulah Rami dulu waktu beliau masuk hari itu saya ngajar full Rami 8 jam. Jadi dia masuk jam terakhir di giliran saya. Jadi ketika dia tanya buku sumber, saya bilang nggak mungkin dia tersinggung jadinya. Iya. Oh iya, mungkin itu kita perbaiki nampaknya kurang ya. Iya, betul Pak Irwan. Betul sekali. Jadi dari obrolan kita tadi Pak Irwan, apa kira-kira yang langkah-langkah dan komitmennya bagaimana yang akan Pak Irwan lakukan untuk kedepannya? Jadi rencananya kan kalau dilihat dari permasalahan saya, pertama kan sekolah. Kemudian meyakinkan itu bahwa dokumen pendukung seperti program, absensi, nilai, kemudian buku sumber yang tertinggal kemarin, kemudian mengajak Pak Masri, kemudian juga setelah itu kalau tidak dapat respon, kita nemui pengawas, kemudian dalam penemui pengawas itu saya minta maaf atas saya, kemudian ke depan saya akan berusaha memperbaiki komunikasi saya sehingga jangan sampai komunikasi yang salah itu bagi orang lain atau pengawas atau guru atau rekan bukan seperti yang salah sehingga mungkin itu yang saya lihat. Iya, rencana Pak Irwan luar biasa sekali nih Pak Irwan. Saya salut dengan Pak Irwan, bagus sekali. Jadi Pak Irwan mau menerima, mau memperbaiki kesalahan yang sudah Pak Irwan lakukan, gitu. Dan Pak Irwan mau juga memperbaiki kembali hubungan dengan kepala sekolahnya. Jika tidak mendapat tanggapan yang positif, Pak Irwan juga mau bicara dengan pengawas, menjelaskan semuanya. Jadi terkadang kita sudah mempersiapkan semuanya secara lebih baik gitu, baik itu program mengajarnya, materi pembelajarannya, dan segala macamnya. Ketika pada suatu saat, pas saat pengawasnya masuk, ternyata kita kelupaan membawanya, seperti buku teks tadi. Iya kan Pak Irwan? Iya, Burami. Oke lah Burami, terima kasih sarannya. Ini nampaknya bel 7 ke 8 udah berbunyi nih, saya mau ngajar dulu nih. Nanti kita ngomong-ngomong lagi Burami. Iya. Ya, obrolan kita ini bagus sekali nih Pak Irwan, bisa masukan positif juga bagi Pak Irwan, masukan positif juga bagi saya. Terima kasih atas waktunya Pak Irwan. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Irwan dan Mbak Burahmi. Pak Burahmi sebagai coach dan Pak Irwan sebagai coach dan saya sebagai pengamat Samsul Arifin. Ya. Dari yang sudah disebutkan, tujuan dari coaching tadi
sudah disebutkan, mungkin ada sedikit apa ya, Rahmi yang bertanya tadi ya, seharusnya nanti Pak Irwan mungkin yang harusnya yang berbicara tentang tujuan itu sendiri. Karena yang bermasalah kan Pak Irwan sebenarnya. Oke, tadi itu nampak seperti itu. Kemudian dalam mengidentifikasi masalah itu sudah melihat bahwa Bu Rahmi tidak menggurui, tidak menggiring koci, tapi memberikan penguatan-penguatan dalam hal identifikasi masalah. Kemudian untuk rencana aksi itu sudah agar memfikkan waktunya, karena tadi sudah ada banyak beberapa waktu yang dilakukan, sudah dibicarakan dan memfikkan waktunya, dan sudah disepakati bahwa waktu yang pas untuk aksi itu menghubungi daripada pengawas. Sedangkan untuk rasa tanggung jawab tadi bahwa secara pribadi mau mengakui kesalahan dan akan berminta maaf kepada pengawas, kemudian bertanggung jawab untuk melaksanakan dan segera bertemu kepala sekolah dan juga pengawas, serta tadi dimasukkan tentang komunikasi asertif. Demikian katanya untuk kelompok 1 kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kan Mas ya, mengenai tujuan tadi, itu tujuan yang menanyakan tujuan memang coach, yang menyebutkan tujuannya itu memang koci gitu. Oh iya, betul. Ya. Nah, itu tadi tambahan saja. Ya, terima kasih. Ya, itu mungkin saya kembalikan ke Budi ya.